Halo guys, kembali lagi di channel YouTube LSPTD. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya dari Alpha Bank Jogja, yang mana Alpha Bank ini merupakan lembaga kursus komputer yang cukup terkenal di kota Jogja. Bersama saya sudah hadir Mas Agus ya dari direktur ya dari Alpha Bank. Ya, hari ini kita pengen ngobrol nih Mas Agus tentang apa sih peran lembaga pelatihan ini ya terhadap pengembangan SDM, karena kita kan sebuah lembaga sertifikasi ya, yang mana lembaga sertifikasi itu tentunya merupakan sebuah keniscayaan ya untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan ya. Saya nanya nih Mas Agus ya, profil dari Alpha Bank ini seperti apa, kapan didirikan, kemudian sekarang ada di mana sih sebenarnya Alpha Bank ini posisinya, lalu instrukturnya dari mana aja, boleh diceritakan Mas Agus sedikit? Ya, terima kasih Mas Roy udah mengundang saya. Ya, siap. Di tempat yang ya lumayan ya, sambil sore-sore ngobrol santai ya. Siap. Kalau mau cerita Alpha Bank bisa panjang ya, tapi mungkin saya sambil ambil poin-poinnya aja. Kebetulan saya juga di Alpha Bank ini sejak tahun 97 Mas. 97 ya, waduh 97. Itu, waduh saya masih SMP tuh Mas Agus. 97 kita Jogja berdiri Alpha Bank. Kalau Alpha Bank secara keseluruhan dari tahun 94 itu berdiri pertama kali di Solo. Kemudian tahun 97, 96 berdiri dulu di Semarang, 97 berdiri buka lagi di Jogja, Malang, dan Purwokerto. Ya, siap. Dan waktu itu saya yang dapat jatah yang di Jogja. Sebenarnya di Purwokerto dulu. Oh, di Purwokerto dulu ya. Purwokerto dulu 2 tahun, dari tahun 97 sampai 98, terus 98 baru pindah ke Jogja. Cuman Jogja sendiri berdiri tahun 97. Awal mulanya kita mendirikan Alpha Bank itu, waktu itu memang trennya masih dalam hal kita ingin membantu pemerintah khususnya untuk mencukupi kebutuhan SDM di bidang perbankan. Oh, makanya, jadi kenapa namanya Alpha Bank gitu ya? Namanya Alpha Bank karena memang kita waktu itu konsen fokus di pelatihan untuk menjadi calon karyawan-karyawan di bank. Oke, siap. Nah, karena tahun waktu itu memang orang kerja di bank itu keren, gitu kan. Nah, jadi lembaga kursus waktu itu Alpha Bank sendiri memang visinya adalah bagaimana menghasilkan SDM-SDM yang bisa kerja di bank. Dan waktu itu kita kerjasama dengan Bank BHS. Sudah ada mitranya ya? Kita dengan Bank BHS, dan tempat-tempat kursusnya waktu itu juga di gedung bank-bank tersebut. Oh, jadi sudah ada di situ, lembaga kursusnya di situ, kemudian disalurkan ke situ juga. Kita juga keren, lembaga kursus yang sudah full AC sampai WC-nya. Karena kita ada di towernya mereka. Oh ya, siap. Waktu itu saya di Semarang juga, di Bank WAS di Tugu Muda, masih ada saksi bisnisnya, walaupun tahun 98 Krismon itu ya. BAS ternyata masuk dalam kategori hilang likuidasi, kita harus ikut imbasnya, kita keluar. Oke, siap. Dan kita akhirnya jadi kontraktor. Artinya ngontrak di mana-mana gitu ya, luar biasa kan. ini. Nah, sehingga dari titik itu kita merasakan ada perubahan di mana sektor perbankan waktu itu mulai tidak strategis. Bagaimana lembaga ini bisa tetap eksis? Ya, kita hanya menambahkan materi yang baru. Kita mulai masuk ke komputer. Oke, jadi dari tadinya core-nya merupakan perbankan, sekarang masuk ke industri yang lain. Industri lain, ke bidang lain, ke komputer. Ya, siap. Dan tahun berapa itu? Ya, per tahun 2000. 2000 ya, itu, per 2000 itu kita udah mulai 19 sudah masuk ke komputer. Begitu likuidasi itu, begitu Krismon itu kita udah mulai buka. Walaupun sebenarnya kalau tahun 2000 itu materinya juga nggak terlalu banyak seperti sekarang ya. Ada programmer, ada belum masih gitu ya. Masih WS, masih Lotus itu kan. Aduh, saya aja nggak ngalamin tuh teman-teman. WS, Lotus, DBase gitu. DBase itu masih itu. Nah, terus kita berkembang kita mengalami krisis lagi tahun 2010 ya. 2010 itu kita mengalami krisis yang kedua, sehingga
sampai kita harus mengurangi beberapa cabang. Di Jogja khususnya ya, kita bicara Jogja itu ada 2 cabang, ada 2 Oh, tempat. tadinya di Jogja juga sudah banyak cabang. Ada 2 Mas, kita ada 2 ya. Gitu ya. Di tahun 2004 itu kita punya 2 tempat. Terus tahun 2011 itu kita udah nggak bisa lagi bertahan di 2 tempat, kita harus 1 tempat. Siap. Dan puncaknya di 2012 kita juga harus move lagi. Jadi kita bangkit lagi tahun 2012 sampai sekarang alhamdulillah ya masih bisa eksis gitu ya. Ya teman-teman semua nih pada kesempatan kali ini kita dapat dapat kesempatan gitu ya mewawancarai lembaga kursus yang tergolong sudah merasakan pahit manisnya ya. Mengelola sebuah lembaga kursus nih. Jadi bukan, kalau sekarang kan Mas Agus banyak nih lembaga-lembaga kursus baru bermunculan ya, baik itu di Jogja maupun di kota-kota lainnya. Nah, jadi mungkin nanti bisa diceritakan juga strategi apa sih yang bisa membuat Alpha Bank itu bisa bertahan sampai sekarang. Nah, Mas Agus, sekarang alumninya di Alpha Bank ini setiap tahunnya ada berapa sih? Kan ada beberapa program keahlian ya. Iya. Jadi ada beberapa program keahlian, kemudian alumninya sudah berapa banyak sih gitu. Oke. Kalau saya meloncat agak ke belakang lagi ya, ke tahun-tahun yang awalnya kita kan fokus di program 1 tahun. Oke. Yang dulu terkenal dengan D1 ya. Setara D1 lah kita kenal. Nah, program setahun kita rata-rata waktu itu dari tahun 97 ya 100 sampai 300 orang per tahun. 100 sampai 300 ya. Itu tergolong sudah rame lumayan atau gimana ya, tuh? kalau di Jogja udah rame. Rame. Terus akhirnya kita begitu tahun 2006 kita merasakan program 1 tahun kita mulai turun ada penurunan karena ya sudah banyak lembaga-lembaga lainnya buka. Plus kebijakan pemerintah juga materi-materi bidang komputer sudah banyak diberikan di sekolah-sekolah. Terus kampus-kampus juga mulai banyak di Jogja. Sehingga ya mindset orang pun juga sudah berubah. Yang dulunya lulus SMA kursus, tapi lulus SMA mungkin punya daya beli lebih, ya kuliah. Oh, jadi dulu itu mindset orang kalau sudah lulus SMA dan mau bekerja itu harus kursus dulu ya? Iya. Jadi minat kursusnya dengan tahun sekarang beda. Siap. Beda bukan berarti berkurang, tidak, tapi mungkin ada segmen pasar yang memang berubah. Ya. Tapi niat untuk belajarnya untuk tambah kompetensi masih ada, masih banyak. Nah, terus kita tahun 2010 ke sini mulai berubah lagi polanya. Saatnya berubah lagi. Kita nambah program-program short course. Oke, siap. Tadinya cuma D1, sekarang udah short course. Short course itu berapa bulan itu? 1 bulan. Oh, 1 bulan, 2 bulan gitu. Enggak sampai. 1 bulan. Kita memang namanya short kan pendek kan. Khusus pendek 1 bulan. Plus kita juga membuka privat-privat yang sesuai dengan permintaan peserta kan, materi-materi yang custom itu kan. Nah, sehingga kita punya diferensiasi program, baik yang program 1 tahun yang walaupun sudah mulai berkurang, tetapi kita mencoba jangan sampai artinya kita harus punya alternatif kan. Betul Saat sekali. pasar ini mulai turun, sambil kita evaluasi kenapa. Artinya produk kita juga harus banyak gitu. Betul, sambil kita evaluasi ini kenapa, tapi kita harus sudah berpikir alternatif B-nya, plan B-nya. Bikin ini, sehingga saat jalan keduanya masih bisa jalan terus. Nah, dan dengan begitu kan kita mengejar omset misalkan 1 tahun harus punya lulusan 300 bahkan 400 ya dengan beberapa program yang kita buka itu sumbernya juga beberapa ya masih bisa kita dapatkan. Dan sampai sekarang juga kita alhamdulillah untuk per tahunnya ya alumni kita ya masih di angka-angka segitu. Oke, siap. Gitu. Jadi artinya masih bisa bertahan ya apalagi ini sekarang masa pandemi ya Mas Agus ya. Beberapa lembaga-lembaga kursus pelatihan itu kan luar biasa ya. Saya punya cerita teman-teman semua, kita punya teman di Jakarta itu punya co-working space ya. Jadi tadinya karyawannya itu ada 10. Pandemi 6 bulan tinggal 1 orang gitu ya. Jadi luar biasa nih di tengah suka dukanya di balik lembaga kursus ini, Mas Agus masih bisa bertahan dengan Alpha Bank-nya. Oke teman-teman semua,
menarik nih perbincangan kita kali ini. Untuk sesi berikutnya kita lanjutkan materi tentang atau diskusi tentang peran lembaga kursus dan apa sih strategi kedepannya dari Alpha Bank untuk menjawab tantangan industri saat ini. Sampai jumpa di channel berikutnya. Sip.